Timnas Garuda menang telak 5-1 atas Kamboja dalam laga perdana Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Debut hat-trick Mitchell Baker dan juga gol perdana Jens Raven memastikan langkah timnas dengan modal yang gemilang. Lalu bagaimana pasukan John Hartman ini menjaga momentum untuk menghadapi lawan-lawan yang dinilai lebih berat berikutnya? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Mas Kurniawan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Iqbal, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News dalam atmosfer yang penuh kegembiraan ini ya. 5-1 skornya. Jadi Bung Harpa, apakah kehadiran Mitchell Baker ini seolah menjadi potongan puzzle terakhir? Tadi Pak Erik bilang kita perlu penebalan striker. Nah, kemudian selama ini kita memang dinilai kesulitan mencari penyerang yang murni. Apakah ini melengkapi puzzle itu, kehadiran dari Mitchell Baker sendiri? Ya, memang di era sepak bola kontemporer 10 tahun 15 tahun terakhir memang sudah semakin sulit ya mencari target man seperti era dulu ya. Kita punya seperti Bung Kurniawan kan, dulu ada Rocky Butirai, ada Peri Sandria, Irwansyah. Nah, sekarang kita justru sold out dengan pemain nomor 9 karena memang secara umum permainan sepak bola sudah berubah. Striker tidak dituntut hanya mencetak gol tapi juga bekerja mencari bola, bahkan juga ikut bertahan, sehingga kehadiran dari Mitchell Baker di Pakansari kemarin itu memang memberikan secerca harapan. Bukan hanya soal hat-trick ya, tapi kalau kita perhatikan beberapa kali dia juga ikut menghold bola, memantulkan bola, kemudian dia bergerak secara berirama dengan Eleanor Renders misalnya di salah satu gol ketika ketika Indonesia melakukan transisi, dan juga tentunya salah satu tandukan menerima umpan dari Tom Hai. Jadi saya pikir kita punya secerca harapan buat Mitchell Baker ini depan, tapi ingat pertama kalau secara individu dia masih sangat muda. Kalau kita lihat levelnya pun di Amerika dia main di semi profesional ya, tapi it's okay, artinya kita senang tapi berikan dia waktu. Demikian juga buat tim, buat Indonesia. Kita senang kita menang 5-1, tapi this is just the first game. Lawannya pun Kamboja, peringkatnya itu 175, kita 118, jadi terpaut hampir 60 strip ya. Tapi tetap menurut saya ini sesuatu yang positif. Attitude dari para pemain terutama di babak pertama sangat positif. Memang di babak kedua agak sedikit kendur karena nampaknya John Hartman ingin melakukan rotasi, but overall it's good start, dan hopefully juga kita bisa mengakhirinya dengan sesuatu yang positif, yaitu meraih trofi ini untuk pertama kali dalam 30 tahun. Oke, menarik tadi soal peran dari Tom Hai yang terkesan mengendalikan ritme permainan yang dinilai juga salah satu menjadi kunci dari kegemilangan timnas ya. Tapi Mas Kurniawan, saya ingin tahu dari POV Anda. Tadi Pak Erik kan bilang kita akhirnya bisa selama ini mengandalkan Ole, tapi sekarang dengan kehadiran Mitchell Baker spesifik menyebut soal tinggi badan ya, lebih dari 190 cm. Anda pada saat masih menjadi pemain timnas termasuk juga yang tinggi ya, kalau tidak salah 178 cm. Apakah memang seberpengaruh itu sampai perlu di-highlight oleh Pak Erik soal tinggi badan ini dalam mengalahkan lawan-lawan, Mas Kurniawan? Ya pasti berpengaruh ya dengan tinggi badan yang lebih daripada pemain yang lain, karena memang sepak bola sekarang memang banyak taktikal juga, apalagi kalau misalnya tim yang bermain dengan low block, compact defense, semua pemain menumpuk di area penalty box, tentunya ini membutuhkan pemain-pemain yang tinggi untuk melakukan crossing, kemudian pemain tinggi tersebut bisa melakukan heading dan scoring gol, dan terbukti 2 gol dari Baker dengan tandukan ini tentunya menjadi menjadi senjata baru untuk tim nasional kita, bahwa selama ini mungkin kita kekurangan pemain yang bisa menang duel heading setelah Bambang Pamungkas tentunya, tapi dengan adanya Mitchell Baker tentunya menjadi warna tersendiri, dan ini sangat menjanjikan. Kembali lagi seperti yang Bung Harpa katakan bahwa Baker ini sangat masih muda ya, tentunya saya berharap dia bermain di level klubnya bisa bermain di level yang lebih kompetitif, sehingga makin teruji, jam terbangnya makin baik, dan ketika dibutuhkan tim nasional bisa melewati tantangan itu dengan baik. Oke, apalagi kita melihat koordinasi yang sangat baik ya dengan Tom Hai. Tadi malam kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Bung Harpa dan Mas Kurniawan, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Baik, kita akan langsung lanjutkan perbincangan dengan Bung Harpa dan Mas Kurniawan. Bung Harpa, jadi apakah memang benar duet maut ini akan menjadi kunci dan juga senjata
melawan mungkin yang nanti akan dinilai lebih hebat ya, mulai dari Timor Leste sama dengan Vietnam, Bung Harpa? Ya, saya pikir itu terminologi yang tepat ya, karena selama ini kita punya Tom Hai, sejak dia mulai diisukan dinaturalisasi pun banyak yang sudah mengulas ya bagaimana umpan-umpan dia sangat akurat, sangat memanjakan para pemain lainnya, terutama pemain depan. Tapi ya to be honest, saat itu kan kita masih belum punya Ole. Kemudian ada Ole, tapi di turnamen kali ini kan Ole tidak bisa tampil ya. Kemudian save by the bell, Michel Baker dinaturalisasi dan langsung bisa main di AFF karena kebetulan liganya juga bukan liga utama lah seperti itu ya. Dan kita lihat bagaimana ketika pengumpan yang sangat akurat dalam diri seorang Tom Hai kemudian bertemu dengan seorang target man yang sangat tajam. Tadi Bung Kurniawan sudah menggambarkan bagaimana 2 golnya itu sangat luar biasa ya positioningnya. Jadi bukan hanya soal hat-trick, tapi bagaimana dia menciptakan hat-trick ini menunjukkan dia pandai dalam melihat situasi. Satu dari free kick Tom Hai, satu dari open play Tom Hai, dan satu lagi dari sisi kanan dari Eleanor Reinders. Ketika bagaimana Eleanor berlari, dia juga langsung cepat mengambil posisi dan ini memudahkan kerjasama. Jadi, tapi again, saya juga tidak mau terlalu euforia ya, larut dalam euforia. Ini hanya baru pertandingan pertama, lawannya pun relatif sangat lemah dan kita main di Pakansari. Masih ada tantangan yang paling berat nanti. Menurut saya adalah lawan Vietnam. Walaupun kita tampil home, kita tahu Vietnam sangat kuat sekali dan dengan asumsi ya kita bisa mengamankan 3 poin dari Timor Leste nanti tanggal 31, maka kalau kita bisa mengalahkan Vietnam dengan penampilan seperti babak pertama, maka nanti di pertandingan terakhir lawan Singapura tanggal 7 Agustus kita bisa bermain lebih tenang dan syukur-syukur kita juga bisa sabu bersih dan menjuarai grup A. Oke, baik. Nah, kebetulan Bung Harpa menyebut Vietnam, ini juga disebut oleh Pak Erik ya, katanya nanti kalau mau melihat levelingnya, ini kita akan sesungguhnya antara laga Indonesia melawan Vietnam. Nah, Mas Kurniawan, apakah ini artinya, kalau saya baca ya, ini baru saja saya baca salah satu media Vietnam bahkan menyebut spesifik nama Tom Hai dan juga Michel Baker. Nah, apakah ini memang akhirnya Indonesia, timnas kita ini menemukan striker yang selama ini dicari atau terlalu dini untuk menyebut itu, Mas Kurniawan? Ya, kalau melihat penampilan dari Baker tentunya kita puas ya, walaupun lawan Kamboja, tapi dari bagaimana how to movement, bagaimana pergerakan dia, kemudian agresivitas dia ketika tidak dengan bola, artinya nih benar-benar memahami taktikal yang diberikan oleh Coach John. Jadi saya juga akan notice keberhasilan ini bukan hanya keberhasilan dari Tom Hai dan juga Baker aja, tapi bagaimana para pemain bisa memahami taktikal yang diterapkan oleh Coach John, dan ini terbukti bagaimana cara bermain mereka hampir sama persis dengan yang mereka pertontonkan ketika FIFA Matchday gitu. Artinya pemain benar-benar memahami bahwa mobilitas pemain, kemudian movement pemain orang ketiga, orang keempat dari second line ini sangat membantu tentunya di lini depan gitu kan. Kemudian agresivitas mereka ketika mereka defend, walaupun di babak kedua sempat kendor ya ketika tim dari Kamboja melakukan counter attack, ada beberapa kali juga bisa tembus, tapi di babak pertama saya lihat sangat sempurna ketika mereka terjadi negative transition. Dan saya rasa lawan Vietnam tentunya ini benar-benar tim yang boleh dibilang ya kita akan lihatlah penampilan Indonesia sebenarnya seperti apa, dan saya rasa tidak ada masalah lah kalau memang bisa konsisten. Tapi kembali lagi di turnamen ini kan turnamen yang memerlukan tenaga yang luar biasa banyak gitu kan, karena kita harus memainkan 8 kali pertandingan sampai final dengan masa recovery yang cukup banyak. Jadi ini tim medis pun harus benar-benar memikirkan untuk formula bagaimana pemain bisa tampil 100% di tiap pertandingan, dan juga mungkin rotasi juga akan bermanfaat untuk performa tim di setiap pertandingannya. Oke, baik. Itu juga menjadi pertanyaan dan juga evaluasi ya,
mengapa babak kedua ini sempat kendor. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Apalagi saya masih ingin menyoroti soal beberapa pemain yang ternyata sudah dipetakan, sudah di mapping oleh media Vietnam. Bahkan dibilang laga melawan Singapura nanti menjadi batu persiapan untuk melawan yang sesungguhnya yakni Indonesia. Jadi sama-sama nih Indonesia dengan Vietnam sama-sama siaga penuh. Kita akan kembali usai kumandang azan maghrib. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Dan pemirsa, kami lanjutkan pembahasan terkait dengan laga Indonesia melawan Kamboja yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 5-1 atas Kamboja yang ini dinilai sebagai awal yang sangat menjanjikan bagi timnas Garuda dalam laga AFF 2026 di mana tim tampil dominan hampir sepanjang laga dengan kombinasi penguasaan bola, kemudian pressing yang cukup efektif dan juga penyelesaian akhir yang tajam. Masih dengan Bung Harpa dan Mas Kurniawan. Ada beberapa pemain yang memang tadi kalau Coach Kurniawan bilang ini bukan hanya duet maut antara Tom Hay dan juga Mitchell Baker, tapi juga banyak pemain lain yang tentunya sangat berpengaruh dalam permainan melawan nanti lawan-lawan yang dinilai lebih kuat. Lagi-lagi saya mengutip ya media Vietnam, di Tau 27 ini menyebut nama seperti Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri dan juga Sadil Ramdhani. Ini beberapa pemain yang sudah dipetakan nanti harus diwaspadai saat menghadapi Vietnam. Nah, tapi kan ini akan melawan Timor Leste dulu, Bung Harpa. Apa yang harus dipersiapkan timnas nanti pada saat melawan Timor Leste? Masih perlukah prinsip kalau kemarin John Herdman bilang pilan-pilan itu harus dipertahankan atau ya udah gaspol saja karena ternyata berhasil sampai 5-1, Bung Harpa? Ya, saya pikir 99,9% pasti akan rotasi lawan Timor Leste, itu udah hampir pastilah. Karena di atas kertas kita bukannya kita besar kepala atau sombong ya, tapi memang pertama secara kualitas kita jauh di atas Timor Leste, dan yang terpenting juga adalah bagaimana kita bisa menang lawan Timor Leste, tapi kemudian juga para pemain itu tetap fresh leg. Tapi tadi seperti dengan dikatakan Bung Kurniawan, ini kan turnamennya agak lumayan challenging. Ada 8 pertandingan, di babak grup itu 4, kemudian 2 semifinal, 2 leg, kalau ke final 2 leg lagi. Jadi rotasi itu pasti harus dilakukan lawan Timor Leste. Ragnar Oratmangun, saya nggak tahu kondisi terakhir seperti apa ya, tapi kemarin dia tidak main sama sekali. Kalau memang dia fit, hampir pasti atau sangat mungkin dia akan dimainkan, karena pemain juga perlu touch juga kan, nggak bisa dia istirahat terus. Kemudian mungkin Sadil akan starter karena di laga kemarin dia masuk di babak yang kedua cukup bagus juga, salah satu peluangnya dari tandukan, dan beberapa kali dia juga kelihatan sangat bernafsu untuk melepaskan tembakan ke arah gawang Kamboja kemarin. Kemudian mungkin Jens Raven dipasang di sana. Ya, beberapa pemain yang kemarin itu tidak tampil starter sangat mungkin untuk starter, walaupun nggak akan 100% juga. Saya rasa tetap mungkin Tom Hay main 50 menit atau satu babak, mungkin Eliano main 50% segala macam. Dan saya pikir ya itu tadi, karena mereka juga perlu beristirahat untuk mengantisipasi pertandingan, karena setelah lawan Timor Leste kan kita akan menghadapi lawan yang paling berat, yaitu Vietnam di Pakansari. Ini yang paling penting saya pikir. Oke, artinya juga menjaga fisik dan juga mental itu diperlukan ya, karena pertandingan yang sesungguhnya meskipun nanti juga di stadion kita sendiri gitu sebagai tuan rumah di Stadion Pakansari. Coach Kurniawan, artinya kalau kita melihat analisa yang setidaknya sudah diberikan ya soal nanti lawan terberat adalah Vietnam. Vietnam sudah mengeker kekuatan Indonesia, begitu juga sebaliknya Indonesia yang dinilai lawan terberat adalah Vietnam. Tapi dalam melawan Timor Leste ini saya ingin kalau dari POV Anda sebagai mantan pemain timnas ya, ini Coach Herdman kan ada beberapa yang cukup berbeda. Memilih untuk di awal itu melihat dari POV kamera televisi, katanya supaya bisa melihat keseluruhan pergerakan lini. Dan tampaknya secara mental pun sudah berhasil diterjemahkan oleh para pemainnya ya, secara mental jangan terlalu terburu-buru, kemudian juga harus tetap waspada meskipun lawan itu rankingnya jauh di bawahnya. Bagaimana Anda melihat penerjemahan taktik yang diberikan oleh Herdman, kemudian hasilnya di lapangan oleh para pemain timnas Garuda, Mas Coach Kurniawan? Yang pasti apa yang dilakukan oleh Coach John sampai saat ini sangat berhasil ya saya melihatnya, karena memang saya melihat taktikal yang dilakukan atau direncanakan oleh Coach John adalah bagaimana selalu menciptakan situasi lebih orang atau numerical atau overload saat kita menguasai bola ataupun saat bertahan. Dan memang view dari atas yang dilakukan oleh Coach John tentunya ini sangat membantu karena bisa melihat jarak antar pemain, antar lini, sehingga
tidak ada space ketika mereka melakukan attack, kemudian ada gagal serangan, kemudian transi negatif, tetap ada orang yang melakukan memotong serangan atau rest defense-nya, dan ini berjalan sangat baik menurut saya, walaupun kembali lagi lawannya Kamboja, tapi secara taktikal sangat berhasil, dan lawannya sesungguhnya mungkin nanti ketika berhadapan dengan Vietnam, karena kita tahu Vietnam bermain juga sangat agresif, dan ini menjadi tantangan lah bagi Indonesia bahwa taktikal ini akan bisa mengalahkan Vietnam. Tapi kembali lagi saya setuju dengan yang dilakukan yang dikatakan Bung Harpa, bahwa rotasi itu sangat penting ketika kita butuh pemain yang kebugaran 100% untuk pertandingan melawan Vietnam, karena saya sendiri merasa bahwa tim ini sangat mewah, kedalaman squad ini sangat mewah, ketika melakukan pergantian hampir tidak ada bedanya secara kualitas individu maupun secara teamwork gitu. Ini yang sering disebut ya, squad ini mungkin yang termewah saat ini begitu, dengan kombinasi yang ada sekarang dalam sejarah AFF. Bung Harpa, kalau kita melihat spotlight sekarang kan memang ada di Baker dan juga Tom Hea ya. Bahkan Tom Hea ini sejauh ini menjadi top assist sejauh ini di AFF 2026. Tapi di sisi lain, apakah ini tidak membuat spotlight ini tidak membuat justru terlalu terfokus kepada kualitas individu dari kedua pemain yang disebut duet maut ini? Apa yang harus dilakukan supaya kualitas pemain tentu merata nanti pada saat melawan tim-tim yang lebih kuat, Bung Harpa? Ya, tidak bisa dipungkiri ya, setiap tim itu pasti punya andalan 1, 2, 3 pemain. Kalau kita sedikit flashback, Perancis 98 ya, walaupun mereka bagus-bagus, ada Petit, ada Thuram, tapi mereka punya Zidane. 2006 Italia, walaupun mereka merata ya, tapi tetap mereka punya 1-2 pemain yang menonjol dalam diri Cannavaro ya. Bahkan Spanyol pun yang baru juara kemarin relatif merata, tapi tetap pasti ada seorang Rodri, ada seorang yang memang mencuat di antara para pemain itu biasa-biasa saja, tapi tinggal bagaimana kemudian John Hartman sebagai pelatih yang berpengalaman juga di Piala Dunia nih bersama Kanada, walaupun di 3 pertandingannya memang kurang berhasil ya di Qatar, tapi saya rasa situasi itu otomatis ya, semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpa. Dan tadi juga teman-teman redaksi sudah menyajikan bagaimana Vietnam melalui medianya tahu 247. Ini saya baru baca nih, mereka sudah mengulas nih kemungkinan mereka akan mengatasi pergerakan dari Tom Hea dan Michel Baker, dan disitulah makanya kita menyewa seorang juru masak dalam taktik itu bernama John Hartman untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Tapi satu yang kita harus ingat, yang paling penting ketika menghadapi Vietnam adalah provokasinya. Nah ini Mas Kurniawan pasti pengalaman ya, bisa cerita mungkin sedikit bagaimana Vietnam ini paling pandai dalam bikin lawan emosi. Dan jangan lupa mereka bikin emosinya bukan hanya di lapangan. Sebelum kita bertanding, mereka sudah mulai mengeluarkan statement-statement yang biasanya itu membuat para pemain itu bisa emosi juga. Apalagi sekarang era sosmed ya kan, para pemain kita ya, misalnya siapa, Ivar Jenner lah, atau mungkin Egy, sambil baca dia lihat wah ini ngomongnya kok begini ya, nanti di lapangan itu emosi. Nah ini yang harus dijaga menurut saya, karena kita sudah tahu karakternya, sudah hafal lah. Mas Kurniawan, dari pengalaman Anda. Ya memang Vietnam ini licik ya, tapi sah-sah aja gitu dalam sepak bola. Tinggal bagaimana kita menanggapinya dalam hal yang positif, karena ketika kita terpancing emosi, maka energi kita akan kebuang, itu udah pasti. Yang pertama, yang kedua tentu fokus kita juga akan bercabang gitu kan. Dan ini banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama tim nasional berhadapan dengan Vietnam gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan kedewasaan pemain-pemain yang ada sekarang, hal-hal tersebut tidak terpancing sehingga para pemain bisa fokus, bisa konsentrasi dengan kekuatan tim kita sendiri. Baik, itu harapannya, karena setidaknya kita lihat auranya John Hartman dan para pemain ini sama ya, zen gitu. Tidak ada momen-momen yang menunjukkan bahwa mereka terpancing. Kita harapkan ini mereka bisa menjaga momentum dalam laga-laga selanjutnya. Mas Bung Harpa, Mas Kurniawan, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.